Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasanur Haliza dari 11 IPA 7. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menerangkan tentang apa itu minyak bumi. Minyak bumi merupakan campuran senyawa hidrokarbon yang merupakan salah satu sumber energi utama yang digunakan untuk bahan bakar rumah tangga, kendaraan bermotor, dan mesin industri. Komposisi minyak bumi, di antaranya minyak bumi merupakan campuran dari berbagai macam hidrokarbon. Jenis molekul yang paling sering ditemukan adalah alkana, sikloalkana, hidrokarbon aromatik, dan senyawa kompleks seperti asparletana. Pada umumnya, minyak bumi mengandung 5-40 atom karbon per molekulnya. Meskipun molekul dengan jumlah karbon lebih sedikit atau lebih banyak juga mungkin ada di dalam campuran. Meski demikian, komponen minyak bumi juga tersusun atas senyawa lain seperti sulfur, oksigen, nitrogen, dan senyawa-senyawa yang mengandung konstituen logam, diantaranya nikel, besi, dan tembaga. Pembentukan minyak bumi. Pembentukan minyak bumi dijelaskan berdasarkan teori organik dan anorganik. Teori anorganik dikemukakan oleh Betterlock yang menyatakan bahwa minyak bumi berasal dari reaksi kalsium karbida dan air menghasilkan asetilen yang dapat berubah menjadi minyak bumi pada temperatur dan tekanan tinggi. Teori organik. Teori organik dikemukakan oleh Encke yang menyatakan bahwa minyak bumi terbentuk dari proses pelapukan dan penguraian jasa teknik atau mikroorganisme yang hidup di laut jutaan tahun yang lalu dalam batuan berpori secara anaerob. Pengolahan minyak bumi. Pengolahan minyak bumi dilakukan melalui destilasi bertingkat, proses di mana minyak mentah dipisahkan ke dalam fraksi-fraksi minyak bumi dengan titik didih tertentu. Adapun fraksi-fraksi minyak bumi adalah sebagai berikut. 1. LPG. Fraksinya LPG, jumlah atom C-nya 1-4, titik didih kurang dari 20 derajat Celcius. Kegunaannya bahan bakar dan kompor gas. Nomor 2, fraksi bensin. Jumlah atom C 5-12, titik didihnya 30-180 derajat. Kegunaannya bahan bakar kendaraan. 3. Fraksi kerosin. Jumlah atomnya 11-16, titik didihnya 170-290 derajat. Kegunaannya sebagai bahan bakar kompor minyak. Nomor 4, fraksi solar, jumlah atomnya 14-18, titik didihnya 260-350 derajat Celcius. Kegunaannya sebagai bahan bakar mesin diesel. Nomor 5, oli. Jumlah atomnya 15-24, titik didihnya 30-370 derajat. Kegunaannya sebagai pelumas. Nomor 6, fraksi aspal. Jumlah atomnya lebih dari 25, titik didihnya 500 derajat. Kegunaannya sebagai pengeras jalan, lilin, dan paraf. Sekian dari saya, maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, nilai oktan atau RON dari premium memiliki nilai oktan 88, sedangkan pertalit memiliki RON atau nilai oktan 90, Pertamax sebesar 92, dan Pertamax Plus yaitu memiliki nilai oktan 95. Tekanan yang bisa diberikan sebelum bensin tinggi nilai oktan, maka BBM lebih lambat terbakar, sehingga tidak meninggalkan residu pada bensin yang bisa mengganggu kinerja. Bahan bakar beroktan tinggi cocok digunakan dengan
kendaraan yang menggunakan kompetensi tinggi, yaitu di atas 9, seperti yang digunakan pada motor dan mobil keluaran terbaru. Yang kedua, warna cairan. BBM jenis premium memiliki warna kuning cerah. Warna tersebut berasal dari zat berwarna tambahan atau DEY. Sementara itu, pakar Pertamax yang berwarna biru, kehijauan, dan Pertamax Plus yang berwarna merah tidak menggunakan pewarna tambahan, sehingga pembakaran lebih sempurna. Sedangkan harga per liter bensin saat ini, harga premium masih dipertahankan pada level 7.400. Kemudian harga Pertamax pada bulan lalu dinaikkan Rp500 menjadi 9.300. Adapun harga Pertamax Plus mencapai Rp10.200. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mel Melani dari kelas 11 IPA 7. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak pembakaran bahan bakar bagi lingkungan dan kesehatan. Yang pertama, bagi lingkungan, yaitu belerang oksida. Belerang oksida merupakan gas tidak berwarna, berbau menyengat, dan penyebab hujan asam. Yang kedua yaitu nitrogen oksida dan nitrogen dioksida. Nitrogen oksida merupakan gas tidak berwarna dan penyebab hujan asam. Gas nitrogen dioksida merupakan berwarna merah coklat, gas beracun, gas berbau menyengat, dan penyebab hujan asam. Proses penyebab hujan asam berawal dari gas asam atau sulfur dioksida dan nitrogen dioksida dilepas ke atmosfer, lalu kemudian gas terbawa oleh angin, lalu sulfur dioksida akan bereaksi dengan uap air yang membentuk asam sulfat. Gas ini akan larut dalam air hujan dan membentuk hujan asam. Hujan asam akan membunuh kehidupan tanaman, mencemari aliran sungai, dan mengikis batu. Yang ketiga, karbon dioksida. Karbon dioksida merupakan gas tidak berasa, gas merangsang, gas tidak berwarna, penyebab pemanasan global, berasal dari pembakaran minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Proses pemanasan global berawal dari matahari menyinari bumi. Sebagian sinar matahari akan diserap oleh bumi, lalu bumi akan menjadi hangat. Lalu sebagian sinar matahari dipantulkan keluar angkasa dan meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca, menyebabkan sinar matahari terperangkap dan memantulkan kembali ke bumi, menyebabkan suhu permukaan bumi meningkat. Yang terakhir yaitu dampak pembakaran bahan bakar bagi kesehatan. 1. Partikulat. Partikulat merupakan pencemar padat atau air yang terdifusif oleh udara. Partikulat dapat berupa debu-debu, asap, kabut, dan lain-lain. Contoh partikulat adalah sulfur di dalam solar. Bahaya partikulat yaitu dapat menimbulkan gangguan pernapasan. Yang kedua, karbon monoksida. Karbon monoksida adalah gas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Bahaya karbon monoksida diantaranya turunnya berat janin, keracunan, kerusakan dalam otak, kematian, dan meningkatkan jumlah kematian bayi.
Cara mengatasi cara mengatasi dampak pembakaran bahan bakar diantaranya: 1. Menurunkan kadar sulfat pada bahan bakar. 2. Menggunakan pengubah katalik. Dan 3. Menggunakan tenaga listrik. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kurang jelas dari kata-kata saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencemar padat atau air yang terdiffusi oleh udara. Partikulat dapat berupa debu-debu, asap, kabut, dan lain-lain. Contoh partikulat adalah sulfur di dalam solar. Bahaya partikulat yaitu dapat menimbulkan gangguan pernapasan. Yang kedua, karbon monoksida. Karbon monoksida adalah gas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Bahaya karbon monoksida diantaranya: turunnya berat janin, keracunan, kerusakan dalam otak, kematian, dan meningkatkan jumlah kematian bayi. Cara mengatasi dampak pembakaran bahan bakar diantaranya: 1. Menurunkan kadar sulfat pada bahan bakar. 2. Menggunakan pengubah katalik. Dan 3. Menggunakan tenaga listrik. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kurang jelas dari kata-kata saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.